Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Rifa Fitria F dengan NIM 210459093, Santia Rahmadani dengan NIM 210456063, dan saya sendiri dengan NIM 210455049, yang mana kami akan mempresentasikan materi tentang asas lingkungan hidup. Materi pertama akan dibacakan oleh Santia. Baiklah, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Santia Rahmadani akan membacakan materi yang pertama, yaitu azas dalam suatu ilmu pada dasarnya merupakan penyamarataan kesimpulan secara umum, yang kemudian digunakan sebagai landasan untuk menguraikan gejala atau fenomena dan situasi yang lebih spesifik. Menurut Watt 1973 dan Suiritmaja 1989, terdapat 14 azas-azas dalam ilmu lingkungan yang perlu diketahui. Yang pertama yaitu azas pertama menurut Watt 1973 bahwa azas pertama dari dasar ilmu lingkungan berbunyi semua energi yang memasuki sebuah organisme hidup, populasi, dan ekosistem dapat dianggap sebagai energi yang tersimpan atau terlepaskan. Energi dapat diubah dari suatu bentuk ke bentuk yang lain, tetapi tidak dapat hilang, dihancurkan, atau diciptakan. Azas ini serupa dengan hukum termodinamika 1, yaitu sebuah prinsip yang sangat fundamental dalam ilmu fisika yang juga dikenal dengan hukum termodinamika yang menunjukkan hubungan ekuivalensi berbagai energi. Selanjutnya, azas 2. Azas 2 menyatakan bahwa dasar ilmu lingkungan adalah tidak ada sistem pengubahan energi yang benar-benar efisien. Azas ini merupakan hukum termodinamika 2. Hal ini berarti meskipun energi tak pernah hilang dari atmosfer, tetapi energi tersebut akan terus diubah ke dalam bentuk yang kurang bermanfaat. Azas ketiga menyatakan bahwa ilmu lingkungan berbunyi materi, energi, ruang, waktu, dan keanekaragaman semuanya adalah kategori sumber alam. Azas keempat berbunyi untuk semua kategori sumber alam, kalau pengadaannya sudah optimum, pengaruh unit kenaikannya sering menurun dengan penambahan sumber alam itu sampai ke suatu tingkat maksimum. Azas kelima berbunyi ada dua jenis sumber alam dasar, yaitu sumber alam yang pengadaannya dapat merangsang penggunaan seterusnya dan yang tidak mempunyai daya rangsang penggunaan lebih lanjut. Baiklah, hanya sekian penyampaian materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pembacaan materi kedua akan dibacakan oleh Rifa. Kepada Rifa, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Fitria F dengan NIM 2104593. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yaitu azas 6 yang berbunyi individu dan spesies yang mempunyai lebih banyak keturunan daripada saingannya cenderung berhasil mengalahkan saingannya itu. Azas 7 berbunyi kemantapan keanekaragaman suatu komunitas lebih tinggi di alam lingkungan yang mudah diramal. Pada azas ini, arti kata mudah diramal ialah adanya keteraturan yang pasti pada pola faktor lingkungan dalam suatu periode yang relatif lama. Selanjutnya, yaitu azas 8 yang berbunyi sebuah habitat dapat jenuh atau tidak oleh keanekaragaman takson tergantung pada
Bagaimana Nisya dalam lingkungan hidup itu dapat memisahkan takson tersebut? Azas ke-9 berbunyi, keanekaragaman komunitas apa saja sebanding dengan biomasa dibagi produktivitas. Azas ini mengandung arti bahwa efisiensi penggunaan aliran energi dalam sistem biologi akan meningkat dengan meningkatnya kompleksitas organisasi sistem biologi itu dalam suatu komunitas. Selanjutnya, azas 10 yang berbunyi, pada lingkungan yang stabil, perbandingan antara biomasa dengan produktivitas dalam kurung B per P dalam perjalanan waktu naik mencapai sebuah asimtot atau maksimum. Dengan kata lain, kalau kemungkinan produktivitas maksimum sudah ditetapkan oleh energi matahari yang masuk dalam ekosistem, sedangkan keanekaragaman dan biomasa masih dapat meningkat dalam perjalanan waktu, maka jumlah energi yang tersedia dalam sistem biologi itu dapat digunakan untuk menyokong biomasa yang lebih besar. Selanjutnya yaitu azas 11 yang berbunyi, sistem yang sudah mantap atau dewasa mengeksploitasi sistem yang belum mantap atau belum dewasa. Azas ini melanjutkan azas kelima yang menyatakan bahwa pengadaan yang meningkat dari suatu sumber alam atau seperti juga halnya keanekaragaman mungkin dapat merangsang lebih banyak penggunaan sumber alam tersebut. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pembacaan materi selanjutnya akan saya lanjutkan sendiri, yaitu asas ke-12 menurut Watt tahun 1973 bahwa asas ke-12 dasar ilmu lingkungan berbunyi, kesempurnaan adaptasi suatu sifat atau tabiat tergantung kepada kepentingan relatifnya dalam keadaan suatu lingkungan. Apabila pemilihan atau seleksi berlaku, tetapi keanekaragaman terus meningkat di lingkungan yang sudah stabil, maka dalam perjalanan waktu dapat diharapkan adanya perbaikan terus-menerus dalam sifat adaptasi terhadap lingkungan. Asas ke-13 menurut Watt tahun 1973 bahwa asas ke-13 dasar ilmu lingkungan berbunyi, lingkungan yang secara fisik mantap memungkinkan terjadinya penimbunan keanekaragaman biologi dalam ekosistem yang mantap, yang kemudian dapat menggalakkan kemantapan populasi lebih jauh lagi. Pada komunitas yang mantap, jumlah jalur energi yang masuk melalui ekosistem meningkat, sehingga apabila terjadi suatu goncangan pada salah satu jalur, maka jalur yang lain akan mengambil alih. Dengan demikian, komunitas masih tetap terjaga kemantapannya. Dan asas ke-14, menurut Watt tahun 1973 bahwa asas ke-14 dasar ilmu lingkungan berbunyi, derajat pola keteraturan turun naiknya populasi bergantung kepada jumlah keturunan dalam sejarah populasi sebelumnya yang nanti akan mempengaruhi populasi itu. Maksudnya yaitu tidak adanya keanekaragaman yang tinggi pada rantai makanan dalam ekosistem yang belum mantap menimbulkan derajat ketidakstabilan populasi yang tinggi. Demikianlah hasil dari presentasi dari kelompok 7. Salah dan janggal kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.